Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan sebelumnya saya Rizky Askia, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya dari SLB Negeri Anak Nambro Pekalongan. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk memenuhi terkait tugas saya dalam calon guru penggerak ini pada modul 3.1 tugas demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi Pak, sebelumnya nih mungkin selama ini di sekolah paling Bapak sudah lama mungkin menjabat sebagai kepala sekolah Pak ya? Belum lama kali. Oh belum lama kali. Jadi gini Pak, selama ini mungkin ada kasus yang membuat dilema etika, mungkin bagaimana pengambilan keputusan Bapak yang pernah Bapak ambil gitu. Ya, berbicara tentang dilema etika ini kan benar dengan benar ya. Iya, benar Jadi, dengan benar. benar dengan benar. Jadi persoalan-persoalan ini tentunya ada di sekolah ini. Iya. Banyak kita lihat di sekolah ini. Jadi semua kasus-kasus ini pertama sekali tentunya kita identifikasi. Iya. Kita identifikasi dengan teman-teman dan tim-tim di sini untuk kita lakukan pemetaan dan bagaimana cara untuk kita ambil keputusannya itu berdasarkan daripada persoalan kasus-kasusnya. Ya. Baik Pak. Jadi selama ini Bapak pernah lah berarti ada beberapa kasus yang seperti itu Pak ya? Ada sedikit. Iya. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk kasus seperti itu? Dari kasus-kasus yang ada ini tentu kita prosedur atau tahapan yang dilakukan itu kita ada tim ya. Ada tim besar di sekolah itu mulai dari ada keterlibatan guru BK, kemudian ada wali kelas, kemudian ada juga guru, kemudian wakil kepala sekolah, bahkan sampai kepada kepala sekolah. Iya. Mungkin boleh Bapak ceritakan salah satu kasus mungkin yang pernah ada di sekolah? Ada mungkin 2 kasus dalam hal ini yang sampai kepada kepala sekolah. Kasus yang pertama itu sebenarnya persoalan anak ini membantu orang tua, dia menangani orang tuanya yang sedang berkebutuhan dari segi ekonomi, kemudian dia menyebabkan jarang ke sekolah, kemudian dia ini tidak ada juga uang jajan, sehingga ini akan mempengaruhi kehadiran dia di sekolah. Nah ini juga tentu tidak bisa berlama-lama untuk kita biarkan. Nah, sampai kepada titik akhir, karena sudah terlalu banyak siswa ini tidak hadir ke sekolah, ini tentu harus dikeluarkan, sehingga kita panggil orang tua. Namun di satu sisi orang tua dan siswa ini sudah bertekad agar dia berubah. Jadi ini kita lihat kan ini hal baik, hal baik yang sudah dilakukan. Sehingga dengan demikian kita dengan tim sudah menetapkan bersama-sama kalau memang begitu kita coba untuk kita sedikit mengalah. Karena pada proses itu sudah berulang-ulang terjadi, sehingga pada titik akhir harus dikeluarkan. Pada saat mau dikeluarkan, nah ini juga tidak bisa langsung kita ambil keputusan tersebut, kita bicarakan, dan ini sampai kepada pengawas sekolah. Ya. Jadi sehingga keputusan dari pengawas sekolah juga katanya kalau memang sudah seperti itu dan siap, kenapa kita tidak mengalah? Sudah, akhirnya kita terima kembali. Akhirnya tidak jadi dikeluarkan Pak? Akhirnya tidak jadi dikeluarkan. Oh iya. Jadi dalam kasus itu waktu itu langkah-langkah apa saja tuh yang Bapak lakukan?
karena sudah ada prosedur ya dari guru BK, dari guru, kemudian sampai kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Tentu yang kita ambil ini pertama kita sudah menetapkan dan meyakinkan ini tidak bisa lagi kita bantu siswa, harus dikeluarkan. Nah, sehingga dengan kita ada pembicaraan dengan pengawas juga, nah disitulah kita mengevaluasi kembali apa yang sudah kita putuskan. Ya, yang kita pikir yang yang efektif untuk pengambilan keputusannya itu, Pak ya. Betul. Ya. Jadi Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang bertantangan nih dalam kasus tersebut dalam pengambilan keputusan waktu itu, Pak? Tantangan sebenarnya yang kita rasakan ya. Yang kita rasakan itu kan sebagai kepala sekolah kita juga melihat kepada bagi orang tua juga, yang memang kepingin anaknya sekolah di sini. Dan yang paling memberatkan kepala sekolah itu adalah siswa ini sendiri. Dia jika tidak lagi kita terima di sekolah ini, maka dia tidak akan sekolah lagi. Ini yang menjadi persoalan. Sementara dia agak jauh ke sekolah kita ini, dan sekolah dia dan tempat tinggal dia ada dekat dengan salah satu sekolah. Kita tawarkan seperti itu, dia tidak mau. Jadi dengan seperti itu, ya kita juga harus mengalah. Banyak pertimbangan lah Pak ya, untuk pertimbangan. kasus tersebut. Jadi Pak, dalam kasus tersebut ini kan tentu waktunya yang sangat lama tuh Pak kan? Iya. Apa ketika itu Bapak mengambil keputusan di waktu itu langsung di tempat atau ada waktu tertentu nih, misalkan ada jadwal tertentu ini kita panggil orang tuanya dulu atau bagaimana? Betul. Jadi dari sekian persoalan itu kan sudah ada identifikasi kasus ya, banyak kasus. Prosedurnya, Pak, ya? Prosedurnya sudah ada, sehingga sampai kepada tahapan mengambil keputusan itu tentu kita jadwalkan. Kita jadwalkan dengan orang tua, meskipun keputusan di sekolah kita sudah tetapkan. Sudah kita tetapkan, namun harus kita panggil dulu orang tua. Dan itu tidak cukup hanya sekali, ada sekitar 2 kali. Karena pada saat pertama kita panggil, itu dia masih kita berikan waktu. Kita berikan waktu untuk kita lihat sejauh manakah perubahannya. Karena pada saat itu memang kita sudah memutuskan anak ini sudah kita keluarkan. Gitu. Jadi kita berikan waktu untuk berpikir selama lebih kurang seminggu dan kembali lagi sehingga ada keputusan yang baru lagi. Dipikirkan lagi Pak, Dipikirkan kembali lagi Pak ya. Ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah nih atau orang-orang yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut, yang membantu maksudnya Pak. Yang membantu tentu seperti yang sudah saya bilang tadi, padahal guru, kemudian wakil dan kita teman-teman ini sebenarnya kita sudah ada keputusan, tersebut, sehingga harus kita ambil keputusan lagi, kita ajak bicara pengawas sekolah. Pengawas sekolah dalam hal ini untuk membantu kita keputusan yang sudah kita buat ini bagaimana, tepat atau tidak. Ternyata keputusan ini harus kita evaluasi kembali. Nah, dengan seperti ini pengawas itu punya peran penting untuk membantu kepala sekolah menangani kasus-kasus ini. Jadi baik Pak, dari kasus tersebut, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang bisa diambil dari kasus tersebut? Dari pengalaman Bapak ya? Iya. Tentu dari pengalaman yang sudah ada ini, meskipun kita di sekolah sudah mengambil keputusan, bahkan itu belum tentu benar, belum tentu efektif. Jadi kita harus juga memberikan masukan-masukan dari pengawas, mungkin dari teman-teman sejawat kepala sekolah yang lain, mungkin yang sudah pernah mengalami kasus ini. Jadi dengan tujuan apakah keputusan itu efektif untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang perlu. Jadi hal-hal yang baik-baik seperti ini perlu kita bicarakan juga dengan teman-teman di luar sekolah. Di luar sekolah Pak ya, untuk mempertimbangkan kembali hal yang baik. Betul. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk sudah bercerita tentang kasus yang ada di sekolah Bapak dan sudah meluangkan waktu untuk saya Pak hari ini. Lebih dan kurang saya mohon
maaf ya Pak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Askia, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Losmawe. Jadi sekarang saya lagi ada tugas di CGP ini Pak. Udah sampai di level 3. Kebetulan di tugas 3.1 ini tugas demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh sebelumnya Bapak perkenalkan diri Pak? Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanbudi. Saya sebagai kepala sekolah di SLB Negeri Anak Nanggro Kota Losmawe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak, saya akan sedikit wawancara Bapak, memberikan beberapa pertanyaan tentang beberapa keputusan yang pernah Bapak ambil, yang berbasis kebajikan, Bapak, nilai kebajikan. Saya juga ingin belajar banyak nih Pak dari Bapak sebagai pemimpin Pak ya. Mungkin ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, mungkin pernah ada kasus-kasus yang berkepentingan sama-sama benar gitu Pak, yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Ya, betul sekali Bu. Dulu kami kan juga namanya kita sebagai kepala sekolah ya saling bantu membantu, saling kita mengisi hal-hal yang baik kan gitu. Di saat itu dulu ada pemerataan karyawan yaitu Tendi. Di kala itu kan ada rumusnya. Jadi rumusnya itu rombel dibagi 2 ditambah 1 gitu. Jadi kan banyak sekolah-sekolah yang SMA negeri, SMK kadang-kadang kelebihan teknik, kelebihan tenaga. Jadi akhirnya Pak Cabdi ambil keputusan didelegasikan kemana-mana yang kurang gitu. Jadi kebetulan kita sebagai SLB tekniknya masih sedikit, jadi masih kurang, jadi didelegasikan kemari. Cuma sebelum sampai kemari ya istilahnya kami kan membantu kawan-kawan yang nggak ada dapat pekerjaan di sana, kita bantu di sini kan gitu. Benar Pak. Jadi itu salah satu dilematika yang pernah Bapak alami dulu Pak ya. Jadi untuk dalam masalah tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Kami sebagai kepala SLB bukan, kami panggil dulu orang-orang yang mau kemari. Jadi kan kita buat pencerahan, kita buat kasih tahu dulu, ibu bapak yang mau kemari, saya mohon maaf kali bukannya apa-apa karena kami di sini kan anak-anak disabilitas. Dengan anak disabilitas ini tidak seperti anak-anak umum lainnya gitu. Bahkan kita harus bisa punya kondisi, kadang-kadang harus menjemput anak, gendong dari becaknya turun, mengkondisikan ke kelasnya. Bahkan di kelasnya pun kalau gurunya belum datang, kadang-kadang kita harus gantikan gurunya dulu. Di saat gantikan guru sakit perutnya, kadang-kadang terberak-berak kita harus sanggup menceboi dia, gantiin celananya. Apakah bapak ibu sanggup? Kalau memang sanggup, dengan kondisi ini boleh kita bergabung. Tapi kalau memang nggak sanggup, mohon maaf kali jangan sampai kembali lagi harus cari sekolah yang lain karena kita ini disabilitas gitu. Jadi sebelum TU Teknik itu bergabung, kita konfirmasi dulu keadaan sekolah ya. Kita kasih janji dulu apakah mau dengan kondisi kayak gini. Kalau memang mau, ayo kita kerjasama. Kami bantu ibu juga bantu kami untuk majukan sekolah ini kan kayak gitu. Jadi Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kami sebagai kepala sekolah istilahnya mengharapkan semua para stakeholder, guru, teknik semuanya itu harus berjalan, bekerja sesuai dengan realnya masing-masing gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada guru-guru ataupun teknik yang kurang pas atau udah mulai ada malas-malas ya kita panggil, kita nasihati, kita bina kan gitu. Jadi selama Bapak dalam mengambil keputusan nih kira-kira ada tantangannya apa? Banyak Bu. Kadang-kadang namanya kita manusia bukan. Kadang-kadang kalau misalkan udah dipanggil-panggil, kadang-kadang dinasihatin juga nggak mau, nasihatin nggak mau. Bahkan hari itu pernah ada kejadian. Jadi kan di saat
kita dalam kondisi mau akreditasi, jadi kan semua kawan-kawan itu sibuk mempersiapkan akreditasi, bahkan ada yang pulang sore. Ada juga teknik yang nggak open, dia udah kasih tahu tapi nggak peduli, jadi kita panggil cuma nggak open. Pas kalau pagi itu harusnya dia kan datang nyapu dulu nih, bapak sampai nyapu sendiri, akhirnya saya sampai selesai nyapu sampai keluar sana tidak open juga. Udah kayak gitu langsung kami panggil, terus itu kami persilakan cari sekolah lain aja yang bisa ibu atur saya keluarkan, terus nangis dia. Akhirnya apa ya, mereka kan merugi diri sendiri karena perbuatan dia juga, katanya mau bantu bapak tapi tidak mau bantu bapak kan, akhirnya ya itulah resikonya. Kalau saya konsekuensinya seperti itu, Pak. Sampai akhirnya Bu, kalau seandainya saya salah membuat keputusan, saya pun siap dipecat, saya bilang kayak gitu. Nah itu makanya. Karena sebelum kita ambil keputusan, kita pun sudah memperingati. Bahkan kita ada tim Bu, kan ada kawan-kawan yang lain kira-kira gimana. Bahkan kalau misalkan ada yang tidak bagus Bu, bisa menular ke yang lain. Oh dia bisa. Jadi akhirnya kan jadi ribah buat yang lain-lain, semua kan jadi dosa semua. Maka lebih baik saya cut yang satu yang nggak bagus ini, yang lainnya kondisinya daripada dosa yang lain gitu. Benar Pak. Ini kira-kira nih Pak, kalau misalkan ada satu masalah, apakah Bapak akan menyelesaikan itu di waktu itu langsung, atau kira-kira ada beberapa kasus yang membutuhkan jadwal ataupun waktu tertentu untuk diselesaikan Pak? Kalau kami biasanya gini Bu, kalau ada yang nggak kurang pas, kita panggil dulu. Jadi nggak ada waktu jadwal khusus, nggak ada, istilahnya kan pas di saat insiden itu, pas kejadian ya kita langsung panggil, kalau luruskan kita harapkan kembali ke jalan yang benar, yang bagus, sehingga mereka bisa tetap di sini. Tapi kalau memang kayaknya dibimbing nggak mau, ya kan, diarahkan juga nggak mau lurus balik ke jalannya yang tadi, ya terserah lah mau ambil jalan yang lain, kami ya tinggal silahkan aja kayak gitu. Tapi kami mohon maaf nggak bisa di sekolah sini lagi kan gitu. Kembali lagi kita kembalikan ke dinas Pak ya? Iya, karena kan apalagi kalau yang PNS atau P3 kan ada prosedurnya. Misalkan dinasihati sekali 2 kali nggak aneh, kita buat SP1-nya. Kalau SP1-nya juga masih nggak ada perubahan, kita lanjutkan ke SP2 kan kayak gitu. Makanya kita ada prosedur yang harus kita lewatin sehingga semuanya aman, nyaman, dia pun juga tidak sakit hati, kita pun juga silakanlah kalau mau cari tempat yang lain kan gitu. Kira-kira nih Pak, dalam mengambil keputusan tersebut nih, kira-kira ada nggak seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak mengambil keputusan? Ada Bu, kan kita ada tim. Nah, kawan-kawan sebagian kita alhamdulillah bisa jadi satu keluarga. Kira-kira kalau misalkan kan kita kasih minta saran dari yang lain gimana, kalau memang bagus kita pertahankan, kalau memang nggak bagus ya kalau belum kita singkirkan kan kayak gitu. Tapi semua itu berdasarkan musyawarah bersama juga gitu. Benar Pak. Jadi Pak, dari semua selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah nih, apa kira-kira misalkan ada hikmah ataupun pembelajaran yang bisa diambil dalam permasalahan tersebut? Hikmahnya besar sekali bagi kami Bu. Kalau saya ya, tapi ya kalau misalkan namanya melakukan kesalahan, ada yang menegur, ada yang membetulkan, ada yang mengarahkan, rasanya sangat senang sekali gitu Bu. Namanya manusia kan, al-insanu mahalul khoto'wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa, tapi kalau kita ada yang ngasih tahu, nasihatkan, mengingatkan kan, alhamdulillah kan rasanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kan nasihat menasihati dalam kesabaran, dalam kebaikan kan alhamdulillah kali rasanya. Jadi hal-hal yang kayak gini ini kadang-kadang kawan-kawan ada yang merasa segan, tapi kalau tolonglah, kalau apa salah tolong kasih tahu. Jadi nanti kita biar sama-sama kita kan namanya manusia bukan ada salahnya, ada lupanya kan gitu. Jadi kalau bagi saya dengan adanya kayak gini Bu, rasanya nilai-nilai yang saya dapatkan tuh kalau misalnya ada yang ngingatin gitu, misalkan kayak pengawas ataupun Pak Ari, misalkan Pak Jamal ngingatin, alhamdulillah ya Pak, siap Pak Minti. Karena mana yang kami kurang kami siap untuk membenarkan gitu. Jadi untuk biar lebih maju ke depannya juga gitu. Saling introspeksi diri juga Pak ya. Kan gitu. Baik Pak, dari sudah selesai untuk beberapa pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan bermanfaat Bu. Buat Ibu Amin. juga sukses selalu. Kami pun di sini minta doa juga, mudah-mudahan sekolah kami tetap tambah lebih maju lagi ke depan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Pak. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia.